A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan teori bahasa dan otomata pertemuan ke-7 Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ekspresi reguler dan konstruksi bahasa regulernya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya, semoga belajar kita dilancarkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mengulang dulu materi minggu lalu ya. Di sini adalah ekuivalensi ekspresi reguler dengan ENFA ya, atau NFA dengan EMOVE. Udah ya. Kemudian kita coba sedikit membahas latihan soal yang berhubungan dengan ekspresi reguler pada pertemuan minggu lalu. Tentukan LR atau bahasa reguler dari ekspresi reguler berikut ini. R sama dengan A plus B dalam kurung bintang dalam kurung A plus BB. Nah, tanda bintang di sini ini menyatakan bahwa A plus B ini dalam kurung ini bisa diulang berkali-kali, termasuk 0 kali ya. Artinya bisa 0 kali atau bisa tidak ada, bisa 1 kali dan seterusnya sampai tak terhingga. Kalau di sini tandanya plus, nanti dia diulang minimal 1 kali ya. Artinya minimal 1 kali. Kalau bintang artinya bisa jadi 0 kali. Nah, kalau 0 kali berarti langsung ke sini. A plus BB. Ya, seperti yang kita jelaskan kemarin ya, bahwa plus di sini artinya atau ya. Bisa ada, bisa tidak. Nah ini ya, kalau ini ternyata 0 misalnya, berarti kan ini nggak ada. Ini A ya. A plus BB berarti kita bisa milih A aja atau BB aja. Ini A aja atau BB aja. Terus bagaimana kalau ini ternyata 1? Jadi kan A plus B pilih salah satu diikuti dengan A plus BB pilih salah satu. Bisa jadi AA ya. A dari sini, A dari sini. Terus bisa jadi juga A BB, A-nya dari sini, BB-nya dari sini ya. Dan seterusnya. Udah pada bisa ya. Tentukan LR dari ekspresi reguler berikut ini. R sama dengan AA dalam kurung bintang, BB dalam kurung bintang, B. Nah, ini jawabannya ya. AA ini kan ada 2 ya, ada 2. Bintangnya ini bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. BB ini juga 2, bisa 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Dan B. Nah, ini karena AA-nya ini selalu genap, ya, AA 0, atau 2, atau 4, atau 8, dan seterusnya, berarti ini A pangkat 2N. Ya. BB-nya ini juga bisa 2, 4, 8. Ya. B 2 pangkat M. Ya. B. Di mana N dan M lebih besar dan sama dengan 0. Ya. Lanjut, yaitu ekuivalensi ekspresi reguler. Ya. Ekspresi reguler R1 dan R2 adalah ekuivalen jika LR1 sama dengan LR2. Contoh ya, misalnya di sini ada bahasa reguler atau ekspresi reguler yang menerima seluruh string yang tidak ada 2 nol yang berurutan. Ya. Ini coba dibuat ekspresi reguler yang menerima seluruh string yang tidak ada 2 nol secara berurutan. Ya. Artinya sebelum 0 tidak ada 0, setelah 0 juga tidak ada 0, yaitu apa? 1. Ya. Contohnya di sini R1 sama dengan dalam kurung 1 plus 01 dalam kurung bintang, buka kurung
0 plus lambda dalam kurung. Ini ya, kalau ada bahasa reguler seperti ini, tidak ada peluang di mana 0 itu bisa berderetan dua kali gini ya. Pasti sebelum 0 1, setelah 0 juga 1. Dan ada 0 lagi juga sebelum 0-nya nanti pasti 1 atau setelah 0-nya 1. Jadi tidak ada peluang di mana 0-nya berdempetan double gitu ya. Lanjut, ini R2 sama dengan 1 bintang 011 bintang dalam kurung 0 plus lambda plus 1 bintang dalam kurung 0 plus lambda. Ini juga tidak memungkinkan ada 2 0 berurutan ya. Yang ada malah 1 yang berurutan ya. Kalau 0 berurutan tidak ada. Nah ini karena sama-sama tidak memungkinkan adanya 2 0 yang berurutan atau seluruh string yang tidak ada 2 0 yang berurutan diterima oleh R1 maupun R2, maka R1 R2 ini bisa disebut ekuivalen. Nah, teoremanya ya, general bahasa dengan ekspresi reguler sama dengan bahasa reguler. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa bahasa reguler itu erat kaitannya dengan DFA, NFA, dan ekspresi reguler ya. Di pertemuan kedua dulu, di minggu kedua awal-awal perkuliahan kita sudah menjelaskan bahwa sebenarnya DFA dan NFA ini masuk dalam bahasa reguler ya. Nah, ini konstruksi bahasa reguler. Jadi dari NFA kita bisa membentuk DFA-nya ya. Jadi pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana mengkonversi atau membentuk DFA dari NFA. Kemudian dari DFA kita bisa membuat regular grammarnya atau bahasa regulernya ya, atau regular expressionnya. Terus dari regular expression kita juga bisa membuat NFA-nya. Ini kaitannya sangat erat ya antara DFA, NFA, dan regular grammar. Nah, dalam bahasa reguler ini ada beberapa properti yang kita kenal. Di antaranya itu union, sama seperti himpunan ya. Concatenation, star atau perulangan ya. Reserve, yang ini artinya dibalik ya, kebalikannya gitu. Complement atau pelengkapnya seperti yang di himpunan ya. Kemudian intersection atau irisan. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini misalnya ada bahasa reguler L1 dan L2 ya, dengan mesinnya M1 dan M2-nya seperti ini. Contoh, langsung ke contoh nyata saja. Misalnya ada L1 itu sama dengan A pangkat N B. Ya, jadi A pangkat N, di mana N lebih besar dari sama dengan 0. Jadi A-nya ini bisa berulang berkali-kali, termasuk 0 kali. Dan diakhiri oleh B ya. Maka jika kita gambarkan, state-nya akan menjadi seperti ini ya. Initial state, A berulang kali, terus B menuju ke final state gitu ya. Terus L2-nya BA, yaitu B A gitu ya. Setelah menerima B, kemudian menerima A, kemudian final state. Nah, ini di sisi kiri ini adalah bahasa regulernya ya. Di sisi kiri ini adalah bahasa regulernya. Di sisi kanan ini adalah state transition diagramnya ya, atau finite automatanya gitu ya. Bisa dipahami di sini ya. Nah, lalu coba kita unionkan ya.
Kalau L1 union L2 ini rumusnya akan menjadi seperti ini ya. NFA untuk L1 union L2. Misalnya ini adalah mesin L1 ini ya, M1 ya. M1 ini adalah mesin L1, kemudian M2 ini adalah mesin L2 ya. Jika L1 union L2, maka nanti NFA-nya akan menjadi seperti ini ya. Ini initial state bercabang ke M1, kemudian bercabang juga ke M2. Dimana di sini ada transisinya lambda ya. Lambda atau string kosong ya. Kenapa di sini lambda? Karena di sini adalah NFA ya. Kalau di sini ENFA atau NFA dengan eMove, kalau di sini ENFA atau NFA dengan eMove, maka di sini juga bisa dituliskan epsilon gini ya. Bisa juga dituliskan epsilon. Kalau di sini ENFA ya, karena di sini NFA aja ya, kita gunakan lambda. Maka nanti hasil dari unionnya L1 union L2 nanti akan jadi seperti ini. Contoh ini ada L1 union L2 di mana L1-nya tadi yang tadi ya, A pangkat N B, kemudian diunionkan dengan L2 yaitu BA. Maka NFA-nya akan menjadi seperti ini. Nah, ini mesin L1-nya. Ini mesin L2-nya. Sama ya. Bisa dipahami di sini ya. Kita lanjut. Concatenation atau rangkaian ya. Jika L1 dengan L2 di concatenation, maka akan membentuk NFA-nya seperti di bawah ini ya. Jadi gampang ya kalau concatenation tinggal digabung saja. Ini M1 ini adalah mesin untuk L1, M2 ini adalah mesin untuk L2. Kalau di concat L1 dengan L2 maka tinggal digabungkan saja atau diurutkan, digandeng. Kayak tergandeng gitu ya. Nah, ini tergantung apakah dia NFA atau NFA dengan eMove ya atau ya NFA. Kalau NFA aja kita gunakan lambda ini sama seperti yang tadi. Kalau ternyata bisa NFA dengan eMove, maka ini kita bisa ganti dengan epsilon ya. Contohnya ini ya. L1 yang tadi yaitu A pangkat N B, L2-nya BA. Jika di concatenation maka akan digandeng begitu saja ya. Jadi A pangkat N B BA gitu ya. Nah, kemudian state-nya atau NFA-nya akan menjadi seperti ini. Tinggal digandeng. Nah, gampang ya kalau concatenation. Kemudian star operation yaitu perulangan ya. Kalau star operation berarti dia bisa 0 kali, 1 kali, dan seterusnya, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. FSA untuk L1 bintang, di mana lambda adalah himpunan, merupakan anggota himpunan dari L1 bintang. Jadi karena bintang ini bisa 0 kali, maka lambda atau string kosong juga masuk dalam L1 bintang. Nah, bagaimana start operation-nya? Gampang ya. L1 tadi, mesinnya M1 ini ya, mesin M1 ini ada mesin dari L1. Ini ditaruh di depannya initial state, ditaruh di belakangnya final state, dihubungkan dengan lambda atau epsilon jika NFA dengan eMove. Kemudian diloopingkan dari final state ke initial state dengan lambda. Kemudian dari initial state bisa langsung ke final state dengan lambda. Kenapa seperti ini? Karena di bintang ini bisa jadi 0. Makanya di sini bisa langsung dari initial state langsung ke final state. Contohnya ini ya. Contoh start operation.
A pangkat N, B bintang. Tinggal di lakukan seperti tadi ya. Ditaruh di depannya initial state, ditaruh di belakangnya final state, diloopingkan dengan lambda. Kemudian reserve atau kebalikannya atau dibalik ya. Reserve seluruh transisi. Langkah-langkah yang pertama yaitu reserve seluruh transisi. Jadi jika ada panah yang menuju ke kanan, kita balik menjadi menuju ke kiri ya. Nah, ini tahap pertama. Tahap kedua, buat state awal yang dapat diterima dan sebaliknya. Tadinya yang initial state ini bukan accepted state, dijadikan jadi accepted state. Kemudian yang tadinya final state ini accepted state, dibuat jadi tidak final state, kemudian dijadikan initial state. Nah, gitu. Ini adalah rumus reserve. Bagaimana contoh aplikasinya? Ini contohnya ya. Misalnya ada L1 adalah language untuk bahasa regular A pangkat N B. Mesinnya seperti ini. Kemudian jika di reserve maka L1R sama dengan dibalik ya. B A pangkat N yang tadinya A pangkat NB menjadi B A pangkat N. Kemudian STD-nya akan menjadi seperti ini. Yang tadinya initial state menjadi final state ya. Yang tadinya final state menjadi initial state. Yang tadinya accepted state menjadi initial state. Yang tadinya transisi B mengarah ke kanan, sekarang transisi B mengarah ke kiri. Gitu ya. Ini adalah contoh reserve ya. Kemudian komplement. Ambil DFA yang diterima oleh L1. Ini adalah prosesnya ya. Kemudian yang kedua, buat state akhir non-final dan sebaliknya. Komplement ini pelengkap ya, atau kalau dalam himpunan. Ini himpunan semesta misalnya ya. Kemudian ada himpunan A. Maka A komplement ini adalah sesuatu yang di luar A ini ya. Nah, jika A ini adalah himpunan di dalam himpunan semesta, maka komplement A adalah sesuatu yang ada di luar himpunan A. Nah, ini untuk mengingat kembali ya. Ada barangkali ada yang lupa dengan komplement. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa di sini harus DFA ya? Jawabannya adalah karena kalau DFA ini fully defined ya. Jika bukan DFA nanti diubah dulu jadi DFA. Jadi caranya buat state akhir non-final. Jadi ini adalah final state yang tadinya final state adalah accepted state, kemudian final state-nya menjadi tidak accepted state ya. Kemudian initial state yang tadinya tidak accepted state menjadi accepted state. Nah, ini untuk membuat komplement ya. Contohnya bagaimana? Contohnya ini ya. L1 sama dengan A pangkat N B. Ya. Tadinya itu mesin M1 itu tadi hanya segini ya. Hanya segini. Ya kan ya? Nah ya. Tadinya mesin M1 itu hanya segini. Mesin A pangkat N B ini hanya segini. Kenapa di proses komplement ini perlu ditambahkan seperti ini? Ya agar fully defined ya, agar yang accepted ini yang tadinya accepted ini nggak punya transisi, mentok sampai di sini, dibuatlah transisi lagi yang menerima AB ya.
Nah, dibuat fully divided. Terus di transisi yang terakhir ini, di state yang terakhir ini juga dibuat transisi looping AB lagi. Nah, setelah menjadi fully divided atau sudah menjadi DFA seperti ini, barulah dikomplementkan. Kalau komplement cara manual ya ini A pangkat N B ini kan terdiri dari A dan B ya. A dan B yang bisa diulang-ulang. Himpunan semestanya kan itu. Jadi A dan B, A, B bintang dikurangi A pangkat N B. Maka hasilnya adalah komplement dari L1. Gitu ya. Jadi L1 sama dengan A pangkat N B. Ini komplemennya, L1 komplemennya adalah A, B dalam kurung bintang dikurangi dalam kurung A pangkat N B. Lalu mesinnya gimana? Atau FSA-nya gimana? Yang tadinya initial state bukan accepted state diganti jadi accepted state. Ini ya. Yang tadinya accepted state dibuat jadi tidak accepted state. Kemudian yang tadinya tidak accepted state dibuat jadi accepted state. Transisinya tetap sama. Arah transisinya tetap sama. Gitu. Kemudian intersection. Jika L1 adalah bahasa reguler dan L2 adalah bahasa reguler, maka L1 intersection L2 juga bahasa reguler ya. Contoh ini ya, L1-nya adalah A pangkat N, B, ini bahasa reguler, kemudian N2-nya adalah A, B pangkat M, maka intersection L1, L2 adalah A, B ya. Jika ada yang lupa dengan intersection, jadi himpunan, misalnya ini L1, ini L2, maka intersection adalah yang di tengah-tengahnya ini ya. Yang diterima oleh L1 dan juga yang diterima oleh L2 untuk intersection. Maka bagaimana cara mencarinya? Yang pertama itu bangun FA baru yang dapat menerima L1 intersection L2. M simulasi secara paralel M1 dengan M2. M ini adalah mesin intersectionnya, M1 adalah mesin M1, mesin L1, M2 adalah mesin L2. Ini ya lanjut ya. Caranya yang pertama, jika ada state pada M1, kemudian ada state pada M2 nih ya harusnya ya. State pada M1 dan state pada M2 itu digabungkan dalam satu state. Ini adalah cara membuat intersection ya. Terus, jika ada transisi A di M1, kemudian ada juga transisi A di M2, dilihat ya. Misalnya di M1 ada transisi A dari Q1 ke Q2. Kemudian di mesin kedua ada transisi A dari P1 ke P2. Maka kedua transisi ini akan digabung jadi satu dalam satu transisi tersendiri, yang mana dimulai dari Q1 P1 digabung jadi satu ya, ini Q1 P1 ada transisi A ya, ada transisi A, kemudian digabung juga ke dari Q2 P2, Q2 P2. Jadi seperti itu ya. Di FA M1 di mesin 1 dilihat ada transisi A enggak.
dari mana ke mana. Di mesin 2 juga dilihat ada transisi A enggak, dari mana ke mana. Kemudian state tersebut keduanya digabung. Jadi satu transisi A ini. Belum selesai ya. Kemudian lihat juga state awalnya. Misalnya di M1 state awalnya Q0, kemudian di M2 state awalnya P0, maka di mesin intersection nanti itu keduanya digabung menjadi initial state-nya yaitu Q0 P0. Kemudian ya tahap yang terakhir yaitu karena kedua isi harus dapat diterima oleh state, maka final state-nya juga digabung. Final state pada M1 misalnya Q0, kemudian final state pada M2 misalnya P0, final state kedua-duanya ini juga digabung jadi satu menjadi Q0 P0. Langsung aja ke contoh ya. Ini ada L1 atau bahasa reguler L1 di mana A pangkat N B di mana N lebih dari 0. Kemudian AB pangkat M di mana M lebih dari sama dengan 0. Maka jika digambarkan transisi diagramnya di sini ya. A pangkat N B. A-nya bisa berkali-kali. Nah, jangan lupa ya, ketika hanya seperti ini saja, itu kan belum fully defined. Maka perlu ditambahkan dulu ya, perlu ditambahkan ini ya, biar final state-nya ini itu fully defined. Yang tadinya berhenti di sini jadi ada terusannya A B-nya lagi ya. Yang ini juga ya. Oh iya, ini ada yang kurang ya, ini B ya, transisi B ya. Nah, kita lihat di sini ya. Saya hapus dulu biar lebih jelas. Di sini initial state-nya apa? Q0 ya. Di sini initial state-nya P0. Kemudian di sini final state-nya Q1, di sini final state-nya P1. Jadi initial state Q0 P0 ini nanti akan digabung ya. Q0 P0 akan digabung jadi initial state. Q1 P1 digabung jadi final state. Berhubung di L1 ada satu final state dan di L2 juga ada satu final state, maka gabungannya juga akan menjadi satu final state ya. Kecuali nanti misalnya di L2 ada dua final state, di L1 ada satu final state, maka gabungannya juga dua final state. Karena di sini ada satu dan satu ya berarti satu final state nantinya ya. Terus kita lihat transisi A-nya. Yang pertama nih ya, dari Q0 ke Q0. Maka terus ini dari P0 ke P1. Jadi nanti akan ada transisi A dari Q0 P0 ke Q0 P1. Ya. Ini kan transisi A-nya dari Q0 ke Q0. Ini transisi A-nya dari P0 Q1. Jadi kalau digabung dijadikan satu transisi A-nya menjadi ada transisi A dari Q0 P0 ke Q0 P1. Transisinya A. Gitu kan ya. Ada transisi A yang lain tidak? Kalau di sebelah kiri yang A tunggal ini saja ya, dari Q0 aja. Kalau di sebelah kanan, selain dari P0 Q1 ada juga P1 P2. Ini ada transisi A ya, P1 P2. Nah, kita buat juga. Jadi dari Q0 P1 ke Q0 P2.
digabung gini, nanti ada transisi A. Tuh. Yang tadi initial state-nya itu Q0, P0 digabung jadi satu ya. Digabung jadi satu, ini jadi initial state. Terus final state-nya Q1 dan P1 ya. Nah, Q1 dan P1 digabung jadi satu, ini final state-nya. Begitu seterusnya dicari semua transisinya, digabung jadi satu ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. P0, Q0, P0 ini adalah initial state, kemudian Q1, P1 ini adalah final state-nya. Q0, P0 menerima A akan berubah ke Q0, P1. Nah, ini ya. Q0, P1 menerima A akan ke Q0, P2. Nah, ini ya. Nah, dilakukan dengan ke semua transisi yang ada. Nanti hasilnya akan seperti ini. Atau cara mudahnya, ini kan ada L1-nya kan A pangkat N, B. L2-nya A, B pangkat M. Kita cari aja irisannya. Ya kan pasti A, B ya. Kemudian bangun FA yang menerima A, B. Nah, ini adalah contoh soal untuk materi hari ini ya. Tentang ekspresi reguler dan bahasa reguler. Tentukan ENFA untuk ekspresi reguler berikut ini, yaitu R sama dengan 0 dalam kurung 1 plus 2, 3 dalam kurung bintang. Pertama kita buat dulu pisah-pisah ya nih. 0 kita buat dulu. 0 transisinya gimana sih kalau 0 tuh ya. Dari Q0 ke Q1 accepted state menerima transisi 0. Kemudian 1 ya. 1 dari misalnya Q berapa? Ini R2 ya, dari Q3 ke Q4 menerima 1 final state. Kemudian plus 23. Nah, dari Q5 menerima 2 menuju ke Q6, dari Q6 menuju ke Q7 dengan menerima 3. Nah, ini artinya NFA untuk menerima 2 dan 3. Sudah, 3 seperti ini sudah, terus digabungkan satu persatu ya. Saat pertama R2 dengan R3 digabungkan yaitu 1 plus 2, 3. Plus di sini artinya atau, jadi bercabang ya. Kita buat initial state-nya. Kita cabang. Yang cabang pertama dia menerima 1 menuju ke final state. Yang cabang kedua dia menerima 2 dan 3 menuju final state. Nah, ini karena INFA atau NF dengan EMOVE, maka di sini mengenang epsilon ya. Kalau NFA saja di sini lambda ya. Kemudian lanjut. Yang tadinya kan 1 plus 2, 3. Sekarang 1 plus 2, 3 dikurung, kemudian di bintang. Nah, seperti yang kita pelajari di awal tadi ya, bahwa kalau bintang, itu nanti akan ada perulangan ya. Dari final state dan initial state-nya. Maka STD yang tadi atau transisi yang tadi itu digambarkan ulang di dalam tengah-tengah ini. Kemudian ditambahkan dengan transisi epsilon ya. Ini ya.
epsilon atau lambda ya. Epsilon jika INFA, lambda jika NFA biasa. Ini ya, dilakukan transisi perulangan. Kemudian karena bintang ini bisa jadi 0, maka kita langsung saja buat transisi dari initial state ke final state. Karena bisa jadi 0 ya bintangnya ya. Gitu. Terus depannya tadi ada 0-nya ya. Nah, karena di depannya ada 0-nya, kita tambahkan ini. Transisi dari Q0 ke Q1 menerima 0, kemudian dari Q1 ke Q2 menerima epsilon. Kemudian lanjut seperti yang tadi ya. Jadi ini 0 menerima 1 atau menerima 2 dan 3. Kemudian 1 tadi bisa diulang-ulang, atau 2 dan 3 tadi juga bisa diulang-ulang. Berakhir di final state. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, cukup sampai di sini dulu perkuliahan kita tentang bahasa reguler di pertemuan ke-7. Seperti biasa, ini ada latihan soal ya. Tentukan atau gambarkan final state otomata untuk ekspresi reguler berikut ini. Yang pertama, 01 gambarnya bagaimana, 0 plus 11 gambarnya bagaimana, 01 bintang plus 1 gambarnya bagaimana. Kalau ada 01 bintang ini berarti nggak ada dalam kurungnya, berarti yang di bintang cuma 1 saja ya. 0-nya nggak ikut di bintang. Terus nomor 4, 0 plus 1 bintang dalam kurung bintang. Nah ini 0 plus 1 bintang. Nah ini satunya bisa berkali-kali. Terus 0 plus 1-nya juga bisa berkali-kali. Nah ini gambarnya bagaimana? Ini untuk latihan soalnya ya. Ya, terima kasih sampai di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini ya, yang pertemuan ke-7. Jangan lupa ya, ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi pertemuan selanjutnya adalah UTS ya. Silahkan dipersiapkan secara baik-baik untuk UTS pertemuan selanjutnya. Simak terus e-learning dan classroom-nya untuk mengetahui info-info mengenai UTS. Terima kasih dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.